be myself. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi di bagian ketiga, yaitu beribadah di Masjidil Haram. Yang pertama, berangkat dari hotel ke Masjidil Haram. Guna melayani akomodasi pemondokan jemaah haji Indonesia, pemerintah menyewa hotel-hotel di sekitar Masjidil Haram. Hotel-hotel tersebut dibagi dalam wilayah atau zonasi, seperti Sisyah, Rodo, Misfala, Jarwal, Mahbasjin, Raibeksi, dan Aziziyah. Pemerintah juga menyediakan bus sholawat secara gratis bagi jemaah haji Indonesia yang melewati semua sektor dan zonasi. Layanan operasional bus sholawat akan berlangsung 24 jam sejak kedatangan jemaah di Mekah. Sampai di terminal juga diingat nama terminalnya, karena terdapat beberapa terminal di seputaran Masjidil Haram dengan jalur berbeda-beda. Jalur arah terminal juga harus dihubungkan dengan tempat di Masjidil Haram. Kedatangan dari terminal akan masuk ke masjid melalui pintu apa dan nomor berapa. Karena dari pintu masuk itu, maka keluarnya juga dari pintu tersebut. Demikian juga jika hotel pemondokan relatif dekat dengan Masjidil Haram sehingga bisa ditempuh dengan jalan kaki dari hotel, maka jemaah haji harus menghafal tanda-tanda jalan yang dilalui seperti bangunan, toko, dan sebagainya sebagai penanda. Namun akan lebih baik apabila setiap kepergian di Masjidil Haram bersama dengan rombongan, walaupun itu rombongan kecil, sehingga bisa saling mengingatkan. Lanjut ke aktivitas pertama, melaksanakan umroh. Yang pertama, jamaah haji yang tiba pertama kali di Mekah, baik dari Madinah maupun dari tanah air, sudah berihram. Hal ini karena jamaah haji Indonesia berhaji dengan cara tamattu, yakni melaksanakan umroh terlebih dahulu daripada haji. Apabila berombongan sendiri karena bergabung dengan kelompok bimbingan, maka harus memberitahukan kepada petugas kloter. Jamaah berkumpul bersama sampai semua anggota rombongan telah siap. Jamaah harus sudah berwudu dan dalam keadaan ihram sempurna. Pakaian ihram dipakai dalam posisi ittiba, yaitu bagian bahu kanan terbuka untuk laki-laki, tidak ada pakaian lain selain kain ihram. Selanjutnya, jamaah haji harus membawa perlengkapan keluar hotel, yaitu paspor beserta perlengkapan lainnya sebagaimana dijelaskan bagian terdahulu. Jamaah haji harus menjaga kekompakan, kebersamaan, dan kepedulian dalam rombongan. Saat berangkat ke Masjidil Haram, baik naik bus ataupun berjalan, harus bersama-sama dengan rombongan. Saat sampai di masjid juga harus berombongan. Jika ada yang tertinggal, sebaiknya ditunggu hingga lengkap semua. Jamaah haji mempersiapkan diri dan memastikan kesucian, yaitu apakah mereka sudah berwudu atau belum, dan apakah selama di perjalanan batal wudunya. Apabila batal, maka ia harus berwudu di area halaman Masjidil Haram. Jamaah haji perlu mengenal lokasi-lokasi penting di dalam Masjidil Haram, yaitu Ka'bah berupa bangunan persegi 4 atau kubus yang masing-masing sudutnya perlu dikenali sebagai penanda, Hajar Aswad, Maqam Ibrahim, Multazam, dan Hijr Ismail. Sudut Ka'bah yang terdapat Hajar Aswad menjadi penanda awal putaran tawaf. Tahapan pertama umroh ini adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Tantangan besar dalam melakukan tawaf adalah suasana yang padat dan tak jarang saling bersinggungan dengan keras. Rombongan membentuk barisan dengan formasi jamaah laki-laki yang muda dan kuat untuk menjadi ujung depan barisan membuka jalan, dan menjadi barisai di pinggir untuk melindungi jamaah perempuan di lanjut usia. Pembaca doa atau pembimbing ditempatkan di tengah agar suaranya dapat didengar semua anggota rombongan. Rombongan kemudian menunjukkan Ka'bah arah sudut Hajar Aswad dan ditandai dengan lampu warna hijau untuk memulai tawaf. Selanjutnya, selesai tawaf 7 putaran, rombongan melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim dan berdoa menghadap arah Multazam. Sebelum memulai sa'i, rombongan sebaiknya beristirahat dulu, memberi kesempatan pada jemaah yang lanjut usia untuk memulihkan kebugaran. Periksa kembali kelengkapan anggota rombongan, jangan sampai ada yang tertinggal atau tersesat. Rombongan bersama-sama menuju Bukit Sofa untuk memulai sa'i. Jamaah
berjalan atau berlari kecil di jalur sa'i menyesuaikan kecepatan jamaah yang lanjut usia agar rombongan tetap dapat bersama-sama. Tahallul memotong sebagian rambut, dan ini memandangkan selesainya rangkaian umroh. Tidak perlu semua orang membawa gunting, cukup ketua rombongan atau ketua regu yang membawa gunting dan digunakan untuk menggunting rambut. Selanjutnya, pada setiap aktivitas dari tawaf sampai tahallul ini, jamaah tetap harus waspada dan mengawasi barang-barang milik sendiri, karena terkadang ada orang jahat yang mengambil barang jamaah saat sedang sibuk bertahallul. Setelah selesai semua rangkaian umroh ini, jamaah dapat beristirahat sejenak, kemudian baru kembali ke hotel. Perjalanan dari hotel ke Masjidil Haram dan kembalinya dari Masjidil Haram ke hotel, jamaah haji harus memperhatikan dan menghafal tanda-tanda jalan